melakukan melihat apa hasilnya, ya. Jadi bila dengan reagen 1 ya, kita lakukan pemeriksaan atau istilahnya R1A1 itu mirip-mirip ya. Jadi kalau dia hasilnya negatif disebut dengan non reaktif ya, non reaktif. Tetapi kalau nanti hasilnya itu positif atau reaktif, maka dilanjutkan dengan tes kedua atau menggunakan regen kedua. Bila nanti hasilnya di regen kedua itu non reaktif atau negatif, maka diulang lagi tes 1 dan tes kedua. Ya, bila nanti waktu pengulangan ditemukan bahwa R1-nya reaktif ya. Jadi gini ya. Jadi R1-nya reaktif dan pemeriksaan kedua itu non reaktif, atau pemeriksaan pertama itu non reaktif atau pemeriksaan kedua itu reaktif, maka dilaporkan sebagai kondisi inkonklusif ya, inkonklusif. Jadi kalau dia tadi pemeriksaan pertama itu non reaktif, dilaporkan non reaktif. Kalau pada kondisi begini, nah itu dilaporkan sebagai hasil inkonklusi. Ya, akan diulang tesnya 14 hari kemudian. Tetapi saat kita lakukan pemeriksaan, rupanya kedua-duanya itu positif atau reaktif, A1 dan A2-nya itu reaktif, maka akan dilanjutkan ke tes ketiga. Ya, lupa saya tadi, saat diulang pada pemeriksaan pertama dan kedua, bila dia dua-dua non reaktif, maka dilaporkan non reaktif. Jadi sama seperti begini ya. Kemudian kalau memang dua-duanya reaktif atau positif, maka dilakukan pemeriksaan ketiga. Ya, jadi dengan reagen ketiga. Kalau ketiganya itu reaktif, maka dilaporkan pasien itu reaktif atau positif. Ya. Tapi kalau pada pemeriksaan ketiga itu non reaktif, maka juga dilaporkan sebagai hasil inkonklusi. Maka dilakukan tes ulang 14 hari kemudian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk anak atau lebih dari 18 tahun, bulan, atau remaja atau dewasa. Ya, alur ini berlaku untuk usia tersebut. Mungkin demikian. Jadi ada 3 pemeriksaan. Kalau dia pemeriksaan pertamanya reaktif, maka dilanjutkan pemeriksaan kedua. Kalau hasilnya itu negatif atau non reaktif, dilaporkan sebagai non reaktif dan seterusnya. Interpretasi, jadi interpretasinya kalau hasilnya positif, maka pemeriksaan R1, R2, dan R3 itu harus positif. Kalau hasilnya inkonklusif, maka salah satu pemeriksaan pertama dan kedua itu pemeriksaan pertama reaktif, pemeriksaan kedua non reaktif, atau pemeriksaan pertama non reaktif atau pemeriksaan kedua itu reaktif, atau positif, pertama positif, dua reaktif, dan ketiga non reaktif. Ini ketiga-tiga disebut inkonklusif. Kemudian untuk hasil negatif bila pemeriksaan pertama itu non reaktif atau pada pengulangan pemeriksaan pertama dan kedua itu dua-duanya non reaktif. Maka kalau kita lihat nanti kalau hasilnya positif, maka pasien ini kita anjurkan dia untuk kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang ada antiretroviral ya, atau EAST ya, klinik EAST. Atau kalau dia memang hasilnya inkonklusif, maka pasien tersebut harus diulang pemeriksaannya 14 hari kemudian. Tapi kalau hasilnya negatif, itu kita lihat dulu faktor resikonya. Kalau memang dia tidak ada faktor resiko, maka tidak kita lakukan pengulangan pemeriksaan.
tetapi kalau dia memang ada faktor resiko, maka kita ingat bahwa bisa saja hasil negatif ini dia berada pada fase window period. Nah, maka kita tunggu dulu habis masa window periodnya, baru kita lakukan pemeriksaan sehingga sudah terbentuk antibodinya. Hasil bisa negatif palsu pada seseorang yang berada pada masa jendela seperti saya bilang tadi, atau terjadi serokonversi pada stadium lanjut. Jadi pada orang yang sudah stadium lanjut, sudah HIV/AIDS, di mana terjadi serokonversi, di mana antibodinya sangat menurun ya. Kemudian pada keadaan gamma globulinnya sangat berkurang, atau kesalahan teknis pada saat pemeriksaan. Jadi pada pemeriksaan itu biasanya di situ ada petunjuk kapan waktu paling singkat kita baca atau paling lama kita baca. Jadi misalnya kita boleh baca kalau dia belum 5 menit atau 10 menit, atau kita tidak boleh baca terlalu lama ya, atau lebih dari 20 menit. Kemudian juga bisa positif palsu ya. Positif palsu itu juga hati-hati, mungkin karena ada kelainan auto antibody ya, ada kelainan antibody, atau pada bayi yang baru lahir kurang dari usia 18 bulan dia bisa menghasilkan positif. Kenapa? Dia masih bawa antibody dari ibunya. Kemudian juga positif palsu ini akibat kesalahan pemeriksaan. Makanya untuk supaya jangan terjadi kesalahan, saat kita melakukan pemeriksaan rapid test diwajibkan membaca instruksi kerja ya. Jadi ikuti SOP dan juga jangan terjadi kesalahan daripada identitas dan seterusnya. Penyimpanan dan juga regensia yang sudah tidak bagus lagi. Itu untuk pemeriksaan diagnostik yang dewasa. Untuk anak-anak dikenal dengan pemeriksaan early infant diagnosis ya, yaitu deteksi dini status HIV pada bayi awal kehidupan. Jadi usia 6 minggu atau 6 minggu sesudah berhenti menerima ASI, atau kemungkinan akan memulai perawatan HIV dan terapi ARV. Ini merupakan pada kondisi-kondisi tertentu di mana pada anak yang baru lahir kita ingin sekali kita secara diagnostik kita ingin mengetahui status HIV-nya atau mulai pemberian obat untuk anak tersebut. Kapan pemeriksaan early infant diagnosis ini dilakukan dengan menggunakan metode PCR, jadi dia antigen ya, maka mulai diperiksa pada usia 6 minggu ya. Dinyatakan terinfeksi HIV harus berdasarkan 2 kali pemeriksaan virologi positif. Jadi juga nggak bisa sekali, harus 2 kali. Mungkin demikian. Ya kan, kalau kita menyatakan negatif bila juga dilakukan 2 kali pemeriksaan virologi juga dengan darah yang berbeda tentunya ya. Kemudian pada anak usia lebih 18 bulan kita bisa menggunakan pemeriksaan antibodi HIV untuk diagnosa, yaitu dengan menggunakan rapid test. Jadi ini dia alur berpikirnya bila untuk alur diagnosa pada bayi yang kurang dari 18 bulan. Bila terpapar kurang dari 18 bulan, maka diuji dengan virologi, yaitu PCR, usia 6-8 minggu. Bila dia positif, maka kemungkinan terinfeksi HIV mulai dengan terapi ARV. Ya. Uji virologi untuk konfirmasi diagnosis. Kalau dia negatif, tetap juga kita lihat kalau dia negatif, apa sudah diberikan ASI atau tidak. Ya. Kalau dia tidak diberikan ASI, maka dia tidak langsung kita menyatakan setelah 2 kali pemeriksaan dia tidak terinfeksi. Tapi kalau dia mendapatkan ASI, maka bayi atau anak yang berisiko terinfeksi HIV selama belum berhenti ASI. Jadi anak tersebut tetap berisiko terinfeksi karena kita ketahui bahwa
HIV juga tertular melalui ASI. Jadi harus kita ulangi lagi pemeriksaannya, ya. Uji antibodi pada usia 18 bulan ya, karena memang setelah usia 18 bulan dia tidak ada lagi antibodi dari ibunya. Alur diagnosa pada bayi kurang 18 bulan bila uji virologi tidak tersedia. Ini mungkin pada daerah-daerah, termasuk daerah kita ini belum ada uji virologi atau PCR ya. Jadi kita menggunakan metode ini. Bayi terpajan atau diduga terpajan dengan HIV, usianya kurang dari 18 bulan. Ini berarti menggunakan metode presumtif ya, tapi saya tidak menganjurkan, ini hanya untuk diketahui saja. Kemudian stadium klinis. Stadium klinis ini merupakan perjalanan penyakit seseorang yang terinfeksi HIV setelah dilakukan pemeriksaan ya. Jadi dikenal dengan stadium klinis HIV ini dari WHO. Jadi ada 3 stadium klinis, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Di mana stadium 1 itu adalah stadium asimptomatik atau ditemukannya juga limfa adenopati generalisata persisten. Jadi ada pembengkakan daripada kelenjar lim. Pada stadium 2 itu sakitnya masih ringan. Ini akan terjadi berat badan yang menurun kurang dari 10%, sering terjadi ISPA berulang, bisa berupa sinusitis, ya sinus, kemudian tonsilitis, kemudian bisa juga mengenai telinga dan seterusnya. Juga bisa menyebabkan bisa terjadi terinfeksi herpes, cheilitis angularis, itu luka di bibir, ujung bibir, atau ulkus mulut yang berulang, sariawan berulang, atau penyakit kulit popular pruritic eruption, itu dermatitis seborrheic, itu ketombe yang terus-menerus, atau tinea unguinum, itu berupa jamur pada kuku yang tidak sembuh. Untuk stadium ketiga, di mana sudah sakitnya sedang, di mana terjadi penurunan berat badan sudah lebih dari 10%, diare kronis, ya lebih dari 1 bulan. Jadi hati-hati pada orang yang diare terus-menerus, atau suhu badan juga sudah naik, jadi 37,5, bisa persisten, bisa juga intermittent naik turun ya. Kemudian sudah terjadi kandidiasis oral, jadi mulutnya berjamur, putih-putih, atau terjadi oral herileucopia, jadi ada kelainan di mulut. Juga di sini kalau orang sudah menderita TB paru, jadi orang HIV yang telah menderita TB paru itu sudah masuk ke stadium ketiga. Makanya pada orang TB ini adalah penyakit yang paling sering diderita oleh orang HIV. Makanya orang HIV harus diperiksa, di screening TB atau tidak ya. Kalau memang tidak, diberikan nanti obat profilaksis TB ya, sehingga seorang yang HIV itu dia tidak mudah terkena TB paru. Dan orang yang TB pun harus diperiksa HIV ya, karena kadang-kadang nanti orang TB rupanya menderita HIV, malah menyulitkan atau membuat lama penyembuhan daripada penyakit tersebut. Kemudian infeksi bakterial berat, yaitu bisa pneumonia, ya biasa banyak menyerang daripada saluran nafas atau paru-paru. Ya, juga perlu diingat ada penyakit di gigi ya, dan pendukung gigi, ya gingivitis dan seterusnya. Kemudian juga kadang-kadang HB menurun, leukositnya menurun, selera putihnya menurun, atau trombositnya menurun tanpa sebab lain. Nah, ini kadang-kadang harus dipikirkan untuk suatu kelainan HIV. Jadi, pada kondisi-kondisi ini bila ditemukan, kita harus juga periksa HIV ya. Jangan nanti rupanya ada orang yang kena dermatitis seborrheic, langsung kita bilang itu HIV, belum tentu ya. Tapi makanya pada orang yang tidak sembuh-sembuh
ketombenya perlu juga dicek HIV-nya. Karena tahu kondisi HIV itu yang menyebabkan penyakit tersebut tidak sembuh-sembuh. Stadium keempat adalah stadium berat atau AIDS, di mana di situ sudah terjadi wasting syndrome, di mana badannya sudah sangat kurus, ya. Nah, kemudian ada penyakit pneumonia, kemudian bakterial ataupun pneumositis, kemudian ada herpes, candida, TB ekstra paru, sarkoma kaposi, ya, kanker kulit, toxoplasmosis otak, sudah menyerang otak dan juga selaput otak. Kita juga bisa menyebabkan malah kanker, ya, pada kulit dan serviks, ya. Bisa juga menyerang daripada ginjal dan juga jantung, ya. Mungkin itu. Faktor yang menyebabkan progresivitas dari penyakit tersebut itu ada bisa karena usia. Jadi kalau usianya kurang dari 5 tahun dia lebih cepat, ya. Jadi dari fase window masuk ke fase HIV asimptomatik, dia masuk ke itu lebih cepat. Atau usia lebih dari 40 tahun. Ya, jadi seorang yang terkena pada usia lebih dari 40 tahun lebih cepat memberat pasien penyakitnya. Atau infeksi lain yang bersamaan, ya. Kondisi faktor genetik rentanan, ya, atau juga dipenuhi oleh jumlah virus dalam plasma dan jumlah CD4, ya. Jadi makin tinggi jumlah virus di dalam tubuh seseorang, makin memperburuk kondisinya. Atau sebaliknya, bila jumlah sel CD4-nya lebih tinggi, maka dibanding dengan jumlah virusnya, maka progresivitasnya juga akan menjadi lebih bagus, ya. Jadi tidak mudah dia jatuh ke fase AIDS atau terminal stage. Ini tadi mungkin tambahan, ya. Ini yang disebut dengan limfoadenopati general persisten, ya. Muncul pembesaran kelenjar-kelenjar di leher, ya. Jadi di stadium 2 ini yang tadi juga sudah saya jelaskan, jadi ini timbul dermatitis seboroid di daerah predileksi di kening, kemudian di daerah badan, kemudian di sekitar telinga, di sekitar hidung, di kepala, ini daerah predileksinya, ya. Kalau dia tidak sembuh-sembuh bisa saja diakibatkan karena IU ataupun infeksi oportunistik daripada fase AIDS, ya. Ini yang disebut dengan pruritic eruption popular, di mana ini sangat khas pada orang HIV, ya. Saya sering mendapatkan ini, ya, cuma bisa dibedakan dengan skabies nanti, ya. Ini juga PPE atau popular pruritic eruption, ya, besar nih. Nah, ini yang disebut dengan cellitis angularis, ya, ada luka di bibir ini yang tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau ini kan sering kita temukan pasien ini, jangan nanti ada pasien begini langsung dibilang HIV, tidak, ya. Jadi pasien-pasien yang tidak sembuh luka di ujung bibir ini kalau bisa memang harus diperiksa status HIV-nya, ya. Ini yang herpes, ya. Herpes ini penyakit virus juga, menyerang daripada reseptor saraf di kulit. Ini jamur yang menyerang pada kuku, ya. Ini khas juga pada orang yang menderita HIV. Nah, ini stadium 3 sekarang. Kita lanjutkan, mungkin tadi masalah koneksi. Nah, ini contoh mana ini khas juga pada mulut, makanya kita waktu ada pasien HIV kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ya. Kemudian tadi sedikit lagi, ya.
Ini juga kondisi seperti atas. Nah, ini kondisi stadium klinis 4, di mana waktu kita lakukan endoskopi dalam saluran cerna ditemukan kandidiasis pada ortopagus, ya, nyeri kepala yang tidak tahu penyebabnya. Nanti waktu kita lakukan pemeriksaan CT scan atau MRI ditemukan ada suatu lesi ya di kepala. Ini coba kita lihat bagaimana seorang yang menderita toksoplasmosis di kepala yang ya setelah dilakukan pengobatan akan banyak sekali perbaikan. Ini pada orang-orang yang ada skleroderma, yaitu suatu TB kelenjar, ya TB kelenjar, ya kita juga harus memeriksakan status HIV-nya. Bisa saja TB kelenjar itu merupakan IO daripada HIV, atau nanti kalaupun ada orang yang kena TB kelenjar juga bisa kita juga tes status HIV-nya, karena akan membuat penyembuhannya akan begitu sulit. Ini suatu sarkoma Kaposi, yaitu suatu kanker kulit akibat HIV pada stadium klinis keempat. Ini Cushing syndrome, jadi banyak sekali kehilangan berat badan akibat HIV yang tidak diobati dengan benar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Mungkin nanti bisa disampaikan melalui email saya. Yang pertama adalah jelaskan tujuan dan strategi suatu penanggulangan HIV, kemudian jelaskan perjalanan penyakit HIV/AIDS, jelaskan hasil interpretasi pemeriksaan. Semuanya tadi sudah saya jelaskan. Mohon nanti dikumpulkan dan mungkin saya kasih waktu 3 hari untuk menjawab soal ini. Nanti ditulis boleh dengan menggunakan komputer atau dengan tulis tangan, nanti dikirim melalui format PDF ke email saya. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA saya. Mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.